dijadikan taman-taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala wa bi fi'lin katsirin yaqinan min ghairi jinsi af'aliha. Ay wa tabtulu salatu bi fi'lin katsir yaqinan min ghairi jinsin af'aliha in sadara mimman alima tahrimahu aw jahilahu wa lam ya'tadir hala kaunihi la'an urfan fi ghairi shiddatil khawf wa nafli safar bi khilafil qalil fala khatwataini wa in tasa'a haitsu la wasbata wadarbataini. Naam. Melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan menyambung yang kemarin, yaitu menyambung tentang pembatal-pembatal sholat. Sudah kita bahas kemarin tentang pembatal sholat yang pertama. Sekarang kita melangkah kepada pembatal sholat yang kedua. Wa tabtulu sholatu, batal sholat seseorang bi fi'lin, dengan bergerak. Bergerak di dalam sholat itu dapat membatalkan sholat dengan 8 syarat. Jadi tidak semua gerak itu langsung dikategorikan batal, membatalkan. Ada gerakan tubuh yang membatalkan sholat ketika sholat, ada yang tidak membatalkan sholat. Ini pembahasan kita pada saat ini. Jadi 8 syarat itu kalau tidak salah saya sebutkan terlebih dahulu, nanti kita sebutkan perinciannya satu persatu. Yang pertama, sholat itu batal dengan sebab bergerak. Yang pertama syaratnya katsir, geraknya yang banyak. Kalau seseorang bergerak di dalam sholat, geraknya banyak, nanti hitungannya banyak itu berapa? Itu membatalkan sholat. Berarti mafhumnya kalau dia bergerak tidak banyak, tidak membatalkan. Satu. Kedua, gerakan itu dapat membatalkan sholat selain banyak. Yang kedua, syaratnya harus yakin bahwa sampeyan sholat yakin bergerak yang banyak. Dengan artian kalau kita ragu, saya ini gerak tadi banyakkah sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Harus yakin kita gerakan itu banyak. Yang ketiga, min ghairi jinsi af'ali sholah, gerakan itu dapat membatalkan sholat dengan syarat gerakan itu bukan gerakan yang dilakukan saat sholat. Kalau gerakan itu gerakan sholat, jelas tidak membatalkan sholat. Ruku bergerak, sujud bergerak, i'tidal bergerak, batalkah? Tidak. Maka gerakan itu yang membatalkan selain af'alus sholah, selain gerakan tubuh ketika dilakukan pada saat gerakan sholat. Selanjutnya, gerakan itu dapat membatalkan sholat kalau memang dari orang yang tahu, alim, au jahlin bima'dzurihi, dia tahu bahwa gerakan itu dapat membatalkan sholat. Tetapi kalau orang tak tahu, kada tahu bahwa berjalan di dalam sholat itu dapat membatalkan sholat, dia kada tahu, berjalan sidin sembahyang dari ujung sana ke sini berjalan, nah, itu tidak batal karena tidak tahu. Selanjutnya,
nanti syaratnya batal gerakan itu kalau wila, artinya berturut-turut, tidak apa bahasa kita, putus. Kalau gerakan itu dilakukan dengan berturut-turut langsung tanpa ada jeda perbuatan gerakan pertama dengan gerakan kedua, itu yang dapat nanti membatalkan sholat. Tetapi kalau gerakan pertama dan kedua itu ada pemisah, dengan sekira perbuatan kedua, gerakan kedua itu tidak menyambung gerakan pertama, maka gerakan kedua ini tidak dihitung menyambung hitungan gerakan pertama. Nanti kita akan bahas contoh itu. Yang selanjutnya, gerakan itu membatalkan sholat kalau dia bukan gerakan ittirariyah. Ittirariyah itu gerakan orang yang sudah tak bisa menahan gerakan tubuh, seperti orang yang sudah tua renta, menggatar jadi sembahyang. Yang sudah tua itu bergerak, menggatar. Apakah batal? Kada batal. Yang batal itu kalau dia bukan ittirariyah. Nanti kita bahas. Yang selanjutnya yang membatalkan sholat itu kalau gerakannya itu dari anggota tubuh yang sifatnya sakil. Ada tubuh ini gerakannya khafif, ada gerakan sakil. Gerakan sakil itu, gerakan khafif itu ada 4 atau 5 saja yang dikategorikan tidak membatalkan sholat, seperti orang menggerakkan anggota yang dikategorikan gerakannya kecil, seperti orang sembahyang menggerakkan telinga. Ada kalau orang biasa bisa menggerakkan telinga, bergerak telinganya, bisa lah biar, bisa lah, sembahyang gerakannya, batal lah sholat, ada. Atau gerakan jari tangan, disebut gerakan dari anggota tubuh yang ringan, tidak membatalkan. Yang membatalkan nanti yang gerakan tubuh yang berat, bukan ringan, seperti tangan, kepala, tubuh, meloncat. Nanti pon kuyangan perut. Kayak apa kayak? Jadi kuyangan perut ya apa perut? Termasuk sakil dia, termasuk berat. Bergerak batal ya. Tapi kalau jari nanti dibahas. 4 saja, selain 4 itu batal. Itu kita bahas satu-satu. Kalau ibadah menggerakkan parut, niatnya bermainan batal. Sekarang kita bahas yang pertama. Pembahasan yang kedua pembatal sholat, yaitu bergerak. Bergerak dapat membatalkan sholat dengan syarat gerakannya itu katsir, banyak. Mafhumnya, kalau orang sholat itu dengan gerakan yang tidak banyak, 1, 2, tidak membatalkan. Di dalam bahasa Arab, banyak itu dihitung 3. Dihitung keluar dari sholat jamaah. Kalau jamaah kan ada imam makmum, walaupun berdua dikatakan jamaah di luar. Tetapi pada dasarnya pada bahasa Arab 2 belum dikatakan banyak. Kapan dikatakan banyak? 3. Kalau 3 banyak. Berapa jamaah di Masjid Al-Ikhlas? Banyak ya. Berapa orangnya? 3. 3 dalam bahasa Arab sudah terhitung banyak. 2 belum, isnain. Kalau Arab sudah 3 dikatakan jamak. Haul jamak berarti berapa? 3. Paling kurang 3. Haul jamak orangnya berdua, bukan haul jamak itu. Makanya ketika pian baca doa untuk orang banyak, dia menggunakan kalimat jamak, Allahumma gfir lahum. Hum ini di atas 3 ke atas disebut hum. 1 huwa dia, 2 huma, 3 ke atas hum. Gerakan itu apabila 3 dikatakan banyak,
melangkah 3 kali, 1, 2, 3, batal. Baik nanti gerakannya ke samping, ke depan, atau ke belakang. Kalau gerakan itu banyak, maka membatalkan sholat. Mafhumnya kalau gerakan itu gerakan sedikit, dikategorikan hitungannya 1, 2, tidak membatalkan sholat. Jadi yang batal itu berapa? 3. Melangkah biasa berapa kali? 3. Nanti kita contohkan bagaimana melangkah itu yang bisa membatalkan dan bisa yang tidak membatalkan. Nanti bersabar, minum kopi dulu biar. Yakinan, syarat kedua dia harus yakin. Pian yakin saya tadi sudah bergerak melangkah 3 kali, yakin batal. Tapi kalau pian ragu, saya ini tadi 2 kah melangkah, 3 kah? Begaru itu 2 kah, 3 kah? Ragu, tidak batal. Pandang asal dia tidak batal. Kalau ragu tidak membatalkan, dia harus yakin. Pian ngerjakan berapa? 3. Saya tadi hitung berapa? Gatal di paha. Gatal. Lanjut pian. Berapa dah? Jar pian 2 aja itu. Kada jar 3 hati ragu, kada batal. Jadi syarat batal harus yakin perbuatan itu berapa? Min ghairi jinsi af'aliha, dengan syarat yang ketiga bahwa sholat gerakan itu bukan gerakan yang pian lakukan perbuatan sholat. Kalau pian ruku, Allahu Akbar, berapa gerak dah? Berapa gerak? Ketika ruku sunnah mengangkat tangan, ya kah? Berapa sudah ini? 2. Tangan kiri, tangan. Bergerak lagi tubuh pian. Banyak geraknya kepala, benar. Banyak. Cuma itu gerakan sholat, tidak membatalkan sholat. Karena itu gerakan yang dilakukan saat berhubungan dengan sholat, maka tidak membatalkan sholat. Maka yang membatalkan sholat itu gerakan yang tidak berhubungan dengan arkan atau sunnah sholat. Seperti melangkah, beluncat sedin sembahyang. Tolong beluncat lah. Ada tikus cecurut lewat, tolong cecurut lah, tikus yang kecil, terkejut sidin, beluncat sidin. Berapa gerak? Banyak kepala, tangan. Makanya melompat itu sekali membatalkan sholat, karena dia menggerakkan seluruh, walaupun 1. Nah, jadi kalau gerakan itu dari gerakan tubuh, tapi gerakan tubuh yang berhubungan dengan sholat, tidak membatalkan. Pian dari i'tidal menuju sujud itu berapa gerakan pian? Dari sujud berdiri ke rakaat berikutnya berapa gerakan? Maka tidak membatalkan sholat. Jar pian tuh batal pian sembahyang bergerak. Kada, ini masalahnya gerakan sholat. Kalau hitungannya gerakan sholat, maka tidak membatalkan. Selanjutnya, in sadara mimman alima tahrimahu au jahila walam ya'tadir hala kaunihi walam ya'tadir. Dengan syarat pian tahu bahwa itu tidak boleh. Kalau pian tidak tahu bahwa itu tidak boleh, ya kada apa-apa. Tapi dengan syarat ketidaktahuan sampean itu dimaafkan. Kapan pian dimaafkan? Ketika tidak tahu, dengan syarat pian sudah duduk di pengajian. Kalau orang yang tidak duduk di pengajian, majelis taklim di mana-mana, sidin tidak tahu, apakah dimaafkan? Kada. Karena keteledoran beliau tidak duduk di pengajian, kesalahan beliau. Pengajian ada, kenapa kada duduk? Maka di hari kiamat dituntut. Hukumnya batal. Jadi saya tidak tahu kalau melangkah 3 kali itu kada boleh. Saya kada tahu. Apakah dimaafkan? Nah, karena setiap masjid langgar di air hitam ini banyak pengajian. Buka HP ada maka tidak ada udzur. Kecuali pian tinggal di atas pohon niur.
Sinyal ke dada di bawah harimau. Itu dimaaf. Jadi dimaafkan itu dengan syarat pian sudah mencoba, sudah duduk pengajian, rupanya kada ingat, dimaafkan. Orang mengaji itu, Pak, orang mengaji baca Al-Fatihah itu dia dimaafkan lepas membaca makharijul huruf dengan syarat dia sudah mencoba. Sudah mencoba kada bisa-bisa, kesalahannya dimaafkan. Ija juljilatil ardu jiljalaha. Jar Ustaz, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kada bisa-bisa. Cukup sudah lidah nih dikerik pakai parang. Tidak bisa juga. Kurang apa lagi? Belajar gurunya kada hebat, cara mengajar gurunya kurang pas nih, metodenya salah, didatangkan guru Muammar dengan abangan Muammar oleh Jakarta, kada bisa-bisa, udur namanya. Dia baca ija juljilatil ardu jiljalaha, dimaafkan. Dimaaf. Cuma kalau kada pernah mencoba, merasa diri bisa, ija juljilatil ardu jiljalaha, maka yang pian baca bukan ayat Al-Quran, bukan ayat, maka pian kada boleh baca itu di dalam sembahyang. Kenapa? Karena bukan yang sunnah membaca ayat Quran, sementara itu ayat Quran kah? Kada. Karena itu bukan ayat Quran, lepas makharijul hurufnya. Kapan dimaafkan? Sudah belajar. Kalau kayak kita nih belajar tajwid, belajar Quran, dimaafkan sudah. Karena kita ini mana gigi renggangan sudah, ya kah? Lidah mulai keras sudah. Susah dah kayak kita nih baca. Jadi imam, ketawakan orang aja. Cuma dipahami aja. Kalau orang tua jadi imam, ya maka dipahami karena lidahnya sudah kaku, bibirnya tebal, giginya renggang. Adiwa karing belang sangkut di situ. Dimaafkan. Jadi yang muda-muda ini pahami aja, kalau yang tua jadi imam jangan banyak protes. Takut tampar sidin. Orang tua ini perajuan dah lah. Ayo, yalah. Makanya kalau ulun ada orang tua imam, apakah bacaan pian? Apakah? Bagaimanapun bacaan pian, ulun anggap saja. Cuma anggap saja. Berapa tadi sudah syaratnya? Ini belum kita nih, ya, belum sedikit lagi nih, masih anak. Yang selanjutnya wilaan, membatalkan sholat itu gerakan yang banyak cuma berturut-turut. Tahu berturut-turut wila? Memang berturut-turut nih. Tapi kalau dia kayak pengaruh, stopnya. Mesti garunya pulang. Di sini. Stop lagi. Itu tidak wila. Yang wila itu yang terus. Yang pengaruh terus. Jadi kada tadi urus. Tetapi kalau pian mau kada mau gatalan, kada bisa, harus digaro. Dimaafkan. Begaru tarusnya, karena kau bukan, kalau kada begaru mati. Itu dimaafkan. Paham aja kah? Sama orang yang sembahyang menggatar. Batal biar sembahyang. Jadi sini aku bisa berdiam gerak terus Paham aja lah. Tetapi dilihat juga jar ulama, orang ini bergerak terus, apakah ada saatnya berdiam? Andaikan dia berdiam gerak jam 2, kalau setiap jam 2 berdiamnya, maka wajib zuhur jam 2. Sholat zuhur kan jam 12 nih, masuk nih, habis jam 4. Badannya ini kadang mau berdiam, gerak terus. Tua sudah. Cuma kalau jam 2 berdiam, kenapakah? Kisahnya. Kalau jam 2 berdiam, maka wajib sholat zuhur jam berapa? 2. Ribet juga lah. Ada orang itu. Kisahnya aja.
Sampai ulama mikirkan gitu, nah sampai Pak Haji orang mikirkan, ulama mikir, karena bergerak yang banyak membatalkan wila. Dulu ada kayak assalamualaikum di Pemangki, nama beliau Guru Mukri, cuma beliau dipanggil kayak asalah, karena setiap orang bertemu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Banjar sedikit-sedikit gelar orang kayak asalah, sampai akhir hayatnya beliau buta. Sebelum meninggal 10 tahun atau 7 tahun, 5 tahun bakhalwat di rumah aja. Cuma kalau Jumat masjid, Jumat tuh buka pintu, tamu datangan, kami datangan. Kenapa? Karena sedin tuh kalau ke rumah sedin pasti dapat beras 2 kilo, dapat beras santri kan. Sedin tuh emang hebatnya sedin tuh. Jadi kalau sembahyang karena sudah tuha bujur, buta sedin ketuhaan, dimaafkan. Kalau kita kayak ini karena kedinginan, AC bagian pian ini kan. Jadi syaratnya itu wila berturut-turut. Kapan itu tidak dikatakan wila? Nanti uruf, menurut orang, apakah gerakan kedua itu menyambung gerakan pertama atau gerakan kedua terpisah daripada gerakan pertama? Paham aja kah? Bergerak dari sini ke sini, apakah gerakan pertama, apakah gerakan kedua itu menyambung gerakan pertama, atau gerakan kedua itu tidak menyambung, terpisah daripada gerakan pertama? Itu yang menghitung kebiasaan. Paham aja lah kira-kira. Kalau saya melangkah, apakah langkah kedua itu menyambung langkah pertama? Kalau menyambung langkah pertama berarti terhitung berapa? 2. Atau langkah kedua tidak menyambung langkah pertama. Kalau dia tidak menyambung berarti dihitung 1, dihitung bahasa laginya. Bagaimana mengetahui apakah menyambung tidak menyambung? Itu menurut pendapat orang banyak. Kira-kira itu menyambung tidak? Paham aja kah? Dalam fikih tidak disebutkan harus berdiam sekian detik hingga perbuatan kedua dikategorikan tidak menyambung perbuatan pertama. Tidak disebutkan. Itu hanya menurut pandangan masyarakat. Disebut dalam istilah agama uruf. Paham aja kira-kira? Nanti kita contohkan. Selanjutnya, jadi wila yang gerak turut-turut. Berarti kalau dia tidak bergerak tidak berturut-turut, tidak membatalkan salat. Selanjutnya dia bukan pada sholat syiddatul khauf, bukan pada sholat perang. Kalau pian perang, maka bebas ketika sudah perang berkecamuk pada zaman Nabi, pada zaman sahabat. Boleh pian sambil sembahyang sambil perang, boleh hukumnya. Maka pengecualian sholat tidak boleh bergerak dengan gerak yang banyak dengan syarat sholatnya apa? Bukan sholat syiddatul khauf, perang, dan bukan sholat sunat musafir. Nanti ada bab tersendiri, bab sholat sunat musafir. Boleh sembahyang bergerak berjalan. Nanti pada pembahasannya. Bi khilafil qalil ka khotwataini, contoh yang sedikit yang tidak membatalkan sholat seperti 2 langkah. 2 langkah itu membatalkan sholatkah? Nah, karena 2 langkah masih terhitung dikit. Walaupun wa ini tasa'a, sekalipun langkahnya ganal, atau ganal lah, besar, panjang. Langkah dari sini ke situ nah. Hitung berapa? 1. Walaupun besar, tetap dihitung 1. Maka dalam melangkah itu bukan dihitung jarak, tetapi jumlah langkahnya walaupun kecil. Haitsula wasbata, dengan sekira tidak melompat. Melompat itu terhitung banyak,
Kalau 2 langkah belum banyak, tidak batal 2 langkah. Tapi kalau melompat batal. Karena menggerakkan seluruh apa sih sembahyang meluncat. Nah, sok meluncat. Latihan 17 Agustus dari beliau. Jangankan di atas tilam lah, kadang-kadang kalau sembahyang di atas ambal yang empuk tuh nah. Kalau gerakan itu gerakan sengaja batal. Kada boleh sebenarnya karena menggerakkan tubuh. Maka pian wajib mencari tempat, menunggu tempat kosong. Pahamlah? Kalau pian di situ menggerakkan tubuh termasuk walaupun jadi gerakan 3 itu tidak mesti dari anggota yang satu anggota, kada mesti. Gerakan itu dihitung 3 walaupun berbeda jenis anggota tubuh. Contoh, kepala ulun bergerak 1, tangan ulun bergerak, tangan bergerak, kaki bergerak 3 sudah. Dalam satu gerakan 3 anggota tubuh bergerak berapa? 3. Tidak mesti satu anggota, 3 itu. Kalau dia anggota min ajdasin mukhtalifah dengan anggota tubuh yang berbeda, tetapi dengan gerak bersamaan, dihitung berapa? 3. Kepala bergoyang, tangan bergoyang. Ya, apakah sembahyang sampai menari-nari? Batal. Maka ketika pian sembahyang di atas tilam dan itu menimbulkan gerakan tubuh, maka hukumnya sama seperti orang yang ittirariyah yang ini. Orang ittirariyah yang menggatar ini, kalau ada waktunya berdiam, wajib dia menunda sembahyangnya sampai datang waktu jam 2 tadi. Pahamlah? Jam 2 orang yang menggatar itu berdiam dia, maka dia wajib zuhur menunggu jam 2. Maka ketika pian sembahyang di atas tilam dan tidak memungkinkan pian kecuali bergerak, maka kalau ada waktu sembahyang itu panjang masih waktunya, cari waktu yang kosong, cari tempat yang, karena sembahyang di atas tilam mengulah pian bergerakan itu membatalkan sembahyang. Tapi kalau andaikan kapal bergerak juga lah. Kalau colip ini naik kelotok halus itu. Wajib pian menunggu sampai. Sama seperti orang yang ini tadi. Ini orang bergerak terus nih. Kapan berhentinya? Jam 2. Wajib sholat di atas tilam kasur. Kalau bergerak, maka tunggu orang selesai. Kan kadang mungkin orang sembahyang tuh 2 jam 3 jam. Iya kan di hotel kan halus berempat mau sedin mana sembahyang ya. Kalau bisa tunggu atau cari tempat lain karena gerakan tubuh itu bisa membatalkan salat. Tapi di hotel nyaman bang lah. Dan kita ke hotel beratan. Esok kita ke hotel. Mau apa ke hotel ya? Hotel tuh 4 pindah guring aja. Andekan sampai ulama bucap gini, kalau pian sembahyang menampar orang, sekira dengan tamparan tadi menggerakkan tubuh batal sembahyang pian. Kan pada bab masalah sutroh, ingatlah sutroh lah. Syahis sembahyang pakai. Kapan pian boleh melarang orang lewat di hadapan pian? Pada penuh lo. Kapan boleh? Kalau pian memenuhi syarat, ya kah? Syaratnya diantaranya pakai sutroh yang di Masjid Al-Falah. Kalau pian sudah pakai sutroh, jarak kaki pian dengan sutroh berapa? Kada ingat lagi dah. Kurang dari 100. Tingginya berapa? Ada mengatakan 28 cm, ada mengatakan 30 cm. Ya kah? Maka pian berhak melarang orang lewat selama yang lewat satu bukan anak-anak, yang kedua bukan orang gila.
Orang gila pian tahan paling nyalain. Kalau anak-anak boleh ditahan lah. Kemarin kada boleh ditahan. Kalau pian sudah pakai sutrah, maka pian berhak untuk melarang. Tapi kalau pian kada pakai sutrah, bolehlah melarang? Tidak boleh. Karena pian tidak ada hak melarang orang lewat karena pian sendiri tidak memenuhi syarat. Atau pian pakai sutrah, cuma sembahyang di depan pintu. Situ dah sembahyang pakai sutrah. Boleh pian larang? Kada boleh pian larang. Karena memang lalu lalang orang. Boleh pian pakai sutrah sementara dinding masih kosong. Boleh. Yang kemarin yang bahari zaman Belanda bari. Orang lewat najar pian kada mau. Kalau kada pian tahan pian kurang pahala sembahyang. Nah, melawan aja sedin, tampar sedin. Kalau pukulan itu menggerakkan seluruh tubuh, batal sembahyang. Karena bergerak itu tidak hanya dengan satu anggota. Kalau bergerak anggota yang banyak, walaupun cuma sekali, dihitung banyak kalau bergeraknya bersamaan. Paham aja kira-kira? Insyaallah. Gini Pak, ulun berniat itu kan sop kosong di depan tuh, sop kosong. Ulun di sini, ulun berniat, dia ulun hendak melangkah ke situ nah, sembahyang hendak berjalan ke situ sholat. Karena sop pertama dan memerlukan langkah yang banyak. Terus itu batal ke sholat ulun. Ulun berniat dalam sholat, ulun maju nah kosong di depan nah. Niat nih. Sementara langkah yang ulun perlukan banyak, batalkah sholat ulun? Pada pertemuan yang lalu, yang kemarin, minggu lalu. Kalau pian, kalau HP ini berbunyi, ulun batal lah kemarin. Walaupun kada berbunyi, batal kada? Yang kemarin. Kalau pian mentaklikkan sholat dengan sesuatu, walaupun sesuatu itu mustahil. Kalau orang kalau bayi ini bepandir, nah dan rupanya ada anak halus di samping bayi. Nah, kalau bayi ini bepandir, aku batal sholat. Batal kada? Bisa lah bayi ini bepandir? Mustahil kada? Mustahil kemarin? Mustahil itu dua. Ada mustahil secara aklian. Ada mustahil secara adatan. Kalau pian menggantungkan sholat dengan sesuatu yang mustahil secara adat, maka batal. Tapi kalau pian menggantungkan sholat dengan sesuatu yang mustahil secara akal, tidak batal. Yang mustahil secara akal apa? Mungkinkah dalam ilmu tauhid pian? Tauhid. Bab mustahil. Bisakah botol ini bergerak dan berdiam di waktu bersamaan? Mungkinlah. Di waktu sama berdiam, di waktu yang sama bergerak, mungkinlah. Ima ada kalanya berdiam atau maulah bergerak dengan berdiam sama. Disebut akal mustahil aklian, akal kada. Tetapi kalau Pak Haji ini terbang, aku batal sholat. Mungkinkah orang terbang tanpa alat? Mustahil. Cuma secara apa? Kebiasaan. Tapi ada karomah para wali, ulama yang bisa nonton film Jaka Tingkir. Kan mustahil. Akal mungkin saja. Mungkin aja terbang. Jangan cerita orang bahari. Cuma kan sekarang karomah itu tertutupi karena film kartun. Aduh stay-nya aja. Nonton film sipa, film kekanakan. Naik sepeda bisa terbang sepedanya. Nah, ya kah? Itu yang mulai ala kuliah. Batal sholat. Kalau itu mustahil secara adatan. Secara adat mustahil, cuma bisa saja terjadi. Kalau Allah menghendaki. Tapi ini kada jarpian. Ulun nak ke situ kena sholat nih. Cuma memerlukan langkah yang banyak. Batal sholat.
Kan melangkah yang banyak batal enggak? Batal. Cuma niat. Yang pertama tadi, kalau hujan turun aku batal, nah batal enggak? Padahal musim panas. Batal enggak? Batal. Ini enggak? Aku mau melangkah ke sana. Langkahnya banyak, tapi belum, hanya niat. Batal enggak? Hukumnya kada batal. Karena dia hanya berniat mengerjakan perbuatan yang membatalkan. Berniat yang pertama tadi dia memang ingin bukan berniat mengerjakan pembatal, kada. Yang ini niatnya apa? Mengerjakan pembatal. Maka berniat mengerjakan pembatal sholat tidak batal kecuali ulun berniat. Itu dua. Tes 1 2. Ulun di situ. Ulun saya mau melangkah ke sana. Batal enggak? Itu memerlukan 4 langkah. Hah? Kada batal? Kada. Kapan ulun batal? Berapa kali? Yang batal berapa? 3. Apakah dengan semata-mata ulun melangkah langsung batal? Atau tunggu 3 dulu baru batal? Paham? Ulun berniat langkah ke depan. Kalau ulun melangkah 4 langkah, 4 langkah membatalkan enggak? Karena terhitung perbuatan yang banyak. Kalau hanya semata berniat tidak batal, karena dia berniat ingin melakukan perbuatan yang membatalkan. Melangkah. Apakah batalnya saya itu ketika sudah melangkah 3, atau hanya semata-mata melangkah langsung batal? Paham aja maksud dulu? Kita baca. Jadi kata ulama, kata Syekh Zainuddin Al-Mubari, lau qasada, jikalau seseorang berniat. Apa niatnya? Salasan mutawaliyatan, bergerak melangkah 3 kali berturut-turut. Ini berturut karena syaratnya apa? Membatalkan tadi? Berturut-turut. Dia niatnya melangkah berturut-turut berapa kali? 3 kali. Summa fa'ala wahidatan aw syar'a fiha batalat salatuhu. Maka batal tidak mesti melangkah 3. Semata-mata dia melangkah sekali sudah batal hukumnya. Niatnya. Jadi pembatal itu tidak mesti harus 3. Bisa saja pembatal sholat hanya dengan sekali gerakan membatalkan sholat karena niat ingin mengerjakan berapa? Tidak harus menunggu 3. Paham aja kira-kira bedanya. Kalau pian tidak berniat 3 langkah berturut-turut baru batal kalau tidak ada niat. Tapi kalau sudah ada niat, jarpian. Tapi syaratnya apa tadi? Berturut-turut. Karena kita bahas yang tidak berturut-turut. Berturut-turut batal. Jadi kata Syekh Zainuddin di sini, andaikan pian hanya melangkah sekali aja, tidak menunggu 3, sekali itu sudah batal sholat. Karena niat pian ingin mengerjakan 3 kali yang membatalkan. Masuk sudah batal. Tidak mesti menunggu yang 3. Wal katsir mutafarriq bihaitsu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu. Ini Pak, hitung berapa? Melangkah 3 kali. Melangkah 3 kali batal enggak? Batal berturut-turut. Berapa ini? 1. Berapa? Condang anu nih. Satu. Pusing lebihan lah.
Bedanya Pak, ini kalau ini kan ada bedanya kan. Yang beda tuh ini, ada orang sejajar satu, ada orang ada sejajar, sama dua langkah. Yang pertama sejajar, yang pertama rata, yang kedua tidak. Nyuruh ampihan guru syukur. Yang disepakati, itu dua, satu. Karena Bapak, yang disepakati ulama berapa? Ada khilafiyah. Semua ulama sarik habis baterainya. Yang repot itu pas jadi imam, pas habis pusing ibu-ibu. Ada di Masjid Al-Falah. Ingatlah ulun khutbah Masjid Al-Falah mati lampu. Pas khutbah mati lampu. Pak Haji lu nggak cocok nih. Ininya mati mikrofonnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu pas mati lampu. Aduh kacau aja ini nih. Mana lu pakai tek? Pakai tek. Mana tek, mana mati lampu nih, siapa ini? Wah ini paksa ulun nah, pinggirkan ini bahapal aja. Boku ciak baca. Aman, karena syaratnya khutbah Jumat itu rukun harus didengar berapa orang? 40. Nanti pada bab Jumat harus 40. Rukunnya itu harus didengar 40. Paksa boku ciak. Alhamdulillah. Masalah sembahyang, mungkin ulun salat boku ciak. Berteriak. Mesti lapar panjang. Ada Bilal disebut mubalik yang kayak di Mekah. Allahu Akbar. Apa kata Bilal? Allahu Akbar. Menyambung. Di ujung ada lagi. Di ujung, ingatlah pian. Dengar di ujung masjid, di ujung mah Allahu Akbar. Mati itu. Disebut apa? Mubalik. Nanti nih babnya nih sama nih, babnya sama. Mau balik tadi ketika mengucap Allahu Akbar dengan suara keras. Kalau niatnya zikir, niatnya takbir, sah ada salatnya. Kalau niatnya memberitahu, kenapa biar berkeras suara memberitahu jamaah sana? Mati lampu, ulun keras Allahu Akbar, niatin apa? Memberitahu orang supaya takbir. Sah kada? Kada berniat Allahu Akbar. Imam jangan jadi imam. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa imam keras? Niat pian apa? Memberitahu jamaah. 1. Berzikir dengan memberitahu. 2. Hanya semata-mata berzikir. 3. 4. Tidak berniat. 4 macam. Semuanya ada hukumnya. Maju jadi imam sudin. Allahu Akbar. Niat pian apa? Memberitahu batal. Niat pian apa? Zikir dan memberitahu perpindahan rukun ke rukun kada batal. Niat pian apa? Berzikir tidak batal. Niat pian apa? Kada berniat. Mu'tamad di kalangan ulama Syafi'iyah batal. Wajib pian dimatikan. Gerak coba jangan banyak. Nanti kan masalahnya nih gerak nih. Aman sudah nih. Aman sudah. Bergerak itu yang bila. Kalau pian begini kan kalau tangan aja kan batal bang. Kira-kira ada pembahasannya gerak yang tubuh berat. Nih kita semak dulu. Karena ada tuh. Ini berapa tadi? 1. 2. Yang tidak khilafiyah, yang disepakati ulama 1. Semua ulama sepakat 1. Tidak ada yang berbeda. Berapa? Tidak ada khilafiyah. Semua ulama mengatakan 2. Sekali lagi pin melangkah 3 nih. Batal sembahyang nih. Kalau berturut yang khilafiyah seperti Pak. Berapa? Khilafiyah, perbedaan ulama.
Ada mengatakan satu, ada mengatakan, yang kuat mengatakan satu, selama sejajar. Tapi ada mengatakan, paham aja lah kira-kira. Jadi kalau melangkah, kalau kiri bang, nah situ nah aja sini nah, itu bemiring pulang sini nah. Biar sembahyang, baik ke depan maupun ke belakang. Ada kalau orang jadi makmum ya, dipegang orang sini. Nah Judin. Maka noleh sepion nggak ada. Nah Judin. Biasa imam dengan makmum berdua aja, ya kan? Berdua aja. Ada makmum, lihat di alpalah tuh. Belakang. Mundur Judin nah sini mundur nah. Pas ke sudah aja Judin. Oh. Batal dah. Ada orang salat kita malah ngerampot juga jadi bagiannya ini, kan ada bang gitu kisahnya aja. Jadi bergerak yang banyak itu batal kalau dia berturut-turut. Kalau dia tidak berturut-turut, sekarang Pak Yoga, kapan dikatakan tidak berturut-turut? Stop. Nah, kadar stop ini yang membingungkan. Berapa lama kadar stop sehingga gerakan kedua dianggap tidak menyambung gerakan pertama? Paham aja lah. Itu uruk. Melangkah. Biar sampai sana. Nah, diam mulun. Diam. Berapa? Diam mulun. Sembahyang ini nih. Kira ulun melangkah kedua ini, sekira dikatakan ini yang pertama, maka harus berdiam di sini. Nah, berdiam ulun, berdiam lagi di sini. Satu masih, satu, berdiam, gerak lagi sini. Berapa? Satu. Kalau pian yang hitung banyak itu kalau seperti ini 1, 2, 3. Kalau berturut. Tapi kalau pian bergerak sehingga perbuatan gerakan kedua tidak menyambung gerakan pertama, dengan sekira terpisah gerakan kedua dengan gerakan pertama, maka dia dihitung 1. Atau Nes? 1 kalau, sini mana? 1 pendapat mutamat. Ada mengatakan 2. 1, 2, stop di sini. Stop. Kalau pian lanjut langsung batal kada? Maka lu berdiam. Apa aja orang sembahyang kelahian kan? Kada sini. Maju lagi ulun nah. Sampai pian ke ujung dunia sana kan Bapak? Karena syaratnya itu membatalkan perbuatan yang banyak kalau gerakannya tapi kalau gerakannya tidak berturut-turut dengan sekira dia ada stop, ada spasi sehingga gerakan kedua tidak dinisbahkan ke gerakan pertama, maka itu tidak membatalkan karena gerakan kedua dianggap itu gerakan pertama. Paham aja kira-kira insyaallah lah. Baik ke sini sebenarnya. 1. Nah, sini. Diam lagi, gerak sini sampai pian ke lapangan bola situ. 1. Paham aja kira-kira lah. Insyaallah paham. Dipraktekkan sembahyang sambil berjalan. Jadi imam batal. Berapa langkah tuh? Kalau ganal kan 2 langkah aja harus. Nah aja sedin 1. Nah, ya. Jadi kawan lampetnya berjalan kawan ini apa nih? Paham aja kira-kira lah. Kalau berapa hitungannya? Ini jarak di sini bisa ulun tempuh sekali. Nah aja ulun sekali ya. Cuma ulun gunakan 3 kali. 1, 2, 3. Batal kada? Hitung berapa? 3. Karena yang dihitung bukan jarak tapi apa? Yang membatalkan itu nanti ialah anggota yang berat. Kalau anggota yang ringan, telinga, jari, lidah, selama dia tidak terputus keluar daripada tempatnya. Lidah itu tempatnya di mana? Dalam mulut. Kalau pian sembahyang lidah pian gerakkan di dalam mulut, batal kah? Tapi kalau
Betul nggak? Kena yang aneh itu orang semuanya gerak telinga, gerak telinga. Batal. Karena yang apa namanya? Yang anggota ringan itu cuma satu jari. Telinga, bibir, lidah, pelopak mata. 5. Selain itu dihitung anggota berat. Kalau bergerak 3 batal, berturut-turut. Tapi kalau apa namanya? Mata, batal enggak? 10 kali gerak, enggak. Karena dia bukan anggota yang berat, tapi anggota tubuh yang setiap gerakan anggota tubuh yang ringan tidak membatalkan sholat walaupun banyak. Yang membatalkan itu ketika pian sembahyang apa? Yang bergerak anggota tubuh yang berat. Jari sidin. Batal enggak? Ada 2 riwayat, Pak. Ada riwayat bergerak jari, ada riwayat yang kada bergerak. Bahri yang mengatakan Syafi'iyah yang kada bergerak tanpa mengurangi hormat kita kepada saudara kita yang bergerak. Ulama Syafi'iyah mengatakan hadis yang bergerak, yang tidak bergerak telunjuk itu lebih kuat. Kedudukan hadisnya lebih kuat daripada yang bergerak. Oleh sebab itu mazhab Syafi'iyah kada dan menghormati pendapat. Ada pendapat ulama mengatakan bahwa cuma pendapatnya lemah. Apabila yang bergerak itu anggota ringan, tetap membatalkan sholat kalau banyak. Kan pendapat di sini, pendapat yang kuat, mazhab Syafi'iyah mengatakan gerakan itu membatalkan sholat kalau gerakan yang berat, kayak kepala, tangan. Kalau gerakan itu gerakan ringan, tidak membatalkan. Gerakan jari dianggap gerakan apa? Ringan. Tetapi ada pendapat ulama yang mengatakan gerakan jari itu gerakan ringan, walaupun gerakan ringan tetap batal sholat. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'iyah, bergerak jari telunjuk saat tasyahud hukumnya makruh. Tidak membatalkan. Tapi bagi mereka yang mengatakan ini sunnah, ya pendapat mereka. Jadi kita kada kawaju menyalahkan, karena mereka menganggap hadis kami yang bergerak jari lebih kuat dibandingkan hadis yang kada. Itu menurut mereka. Tapi tetap bahwa hadis yang tidak bergerak lebih kuat daripada, makanya ulama Syafi'iyah adalah bergeraklah. Ya, mereka yang bergerak mengatakan hadis kami lebih kuat. Jadi kesohihan inilah mengatakan bitcoin doib, bitcoin hasan, sahih, itulah yang dipegangi oleh ulama-ulama kita. Cukup, insyaallah mudah-mudahan berkah. Kita sambung pada pertemuan akan datang. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga meninggal husnul khatimah di surga Firdausil A'la beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Benar dari Allah, salah ulun minta hal minta ridha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sebelumnya, Pak, ini mohon doa untuk Aprilia Dewi Purnamasari. Mudah-mudahan dimudahkan kelahiran anak yang kedua. Mudah-mudahan Allah lancarkan, mudah-mudahan nanti anaknya dijadikan anak yang soleh, solehah. Semoga Allah berikan ketabahan, sukses, kelancaran semuanya ala hadinnya. Wa ala manabi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala masyayikhina wa ala kulli ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimin ya rahman rahimin. Allahumma ja'al masahil Aprilia Dewi Purnamasari bi wiladati waladiha bi barakati si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bir rizq wa tawbatan qalban wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
اللهم هون علينا الله في سكرات الموت النجاة من النار ولا في عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita sholat.